classroom itu saya kasih rumus. Contoh ini return indeks sektoral yang ke-10 atau infrastruktur, contoh di sini didapat dari indeks hari ini, berarti indeks tanggal 2 dikurangi indeks sebelumnya, indeks tanggal 1 dibagi indeks tanggal 1 atau sebelumnya. Ngerti nggih? Halo? Iya Pak, seperti capital gain ya Pak. Oke, sama persis ngitung capital gain atau sama persis ya. Oke. Nah, setelah ketemu masing-masing return dari indeks sektoral, selanjutnya hitunglah min return-nya. Ini sebagai gantinya RMT ya. Jadi sebagai gantinya RMT. Contoh ini. Untuk RI1 gitu ya. Misalnya RI1. Periodenya sama ya, ke bawah sama. Angka-angka ini didapat dari mana? Dari min, berarti rata. Gitu ya. Jadi kita hitung, jadi kita copy saja. Nanti rata-ratanya ketemu yang namanya RMT. Jadi kita ngitung RMT yang kanan ini ya. Oke. Ya. Jadi misalnya RI1 angka 0,008 dan seterusnya ke bawah. Kira-kira didapat dari mana? Halo? Dari RIS emitennya tadi Pak. Iya. Pengurangan yang harian Pak ya. RI sektoral. Ini ya. Dari sektoral pengurangan ya Pak ya. Iya. Ini ya. G. Ya. Iya Pak. Di RI1 kita copy ke bawah. Ini ya. Oke. Halo. Iya Pak. Ya, lanjut ya. Iya Pak. Kemudian yang RI2 sama. Kita kan tadi sudah ngitung RI2 return indeks sektor yang kedua. Ini ya. Berarti ini RI-nya. Oke. Iya Pak. Ini kita copy ke bawah, tapi karena ini rumus nanti copy paste-nya spesial ya. RI 2. Oke. Dan seterusnya contoh di sini sampai RI ke 10. Namun ya. Nah, iya Pak. dengan demikian setiap hari ini kita bisa ngitung min return marketnya. Market di sini kompilasi ya Pak, kompilasi dari RI ya Pak. Ya, ini kita hitung average ini, average dari RI. Oke. Ya Pak, siap. Nah, wis ana rumusnya penak. Daripada jenengan maca bukune Elton malah ra mudeng karepe ya. Betul. Tak rumus sisan. Oke, ngene wae nganu kok isih latihan gak dadi-dadi ya, Pak. Ya. Iya Pak, betul Pak. Belum pernah Pak. Lah iya, jenenge belajar ya. Sehingga setiap hari kita sudah ketemu min return dari sektor 10 sektor tadi gitu ya. Oke. Nah, dari min return itu kemudian RMT ya udah ya. Jadi minnya secara keseluruhan juga boleh dihitung di sini. Minnya ini ya. Jadi ini min dari, kalau min berarti ke bawah ya Pak. RI1, RI2 karena gitu ini Pak kan ya. sudah kita hitung soalnya. Keseluruhan Ya. sektoral Oh, ya gitu. Pak, 10 sektoral. Kita hitung. Demikian pula variannya juga bawah loh. Benar enggak? Iya Pak, betul. Betul ya? Ya. Jadi variannya pun varian yang sudah kita hitung dari rata-rata per hari. Oke, paham? Iya Pak, lanjut. Yes, lanjut. Sip. Nah, kalau sudah min ini, ya min ini, nah berarti sampai yang ke-10. Ini nanti yang kita copy ke sheet 2. Ke sheet 2, berarti ini min return indeks sektoral dari sektor 1, sektor 2, sektor 3 sampai sektor ke 10 Pak. di sini. Nah, itu kita copy di sheet 2.
pada lampiran 3. Oke. Jadi sebelum jenengan membuat kolom-kolom, tolong ini diberi 2 baris dulu ya. Keterangan RI 1 sampai RI 10. Bisa terbaca dari situ? Itu min-nya tadi ya Pak yang di copy? Nah, ini adalah min-nya. Yang di copy tadi nggih? Yang di copy. Ini kan? Ya. Itu periodenya kalau beda nggak apa-apa Pak Narto? Periodenya harus sama dengan periodenya saham. Oh, berarti kita cari dulu ya Pak? Iya. Jadi Tidak pakai min yang ini berarti Pak ya? boleh pakai saham yang SIM ini, boleh. Periodenya ya. Oh, Berarti indeks sektoralnya juga periode yang sama. Yang penting antara sektor dengan saham itu sama periodenya. Misalkan haruskan pekerjaan kemarin, tinggal cari sektoral dengan periode sama, tanggal sama gitu kan Pak? Nah, itu lebih gampang. Nah, pakai data kita kemarin, kerjaan kemarin Mas Pratama, tinggal cari yang itu apa nilai sektoral gitu ya Pak? Dengan Yes. Oke. Ya, cari indeks sektoralnya ya. Bikin ulang gitu ya Pak ya? Itu lebih cepat. Tinggal Simpel, nulis kan? ya Pak? Ya. Ya. Ya, oke Pak. Gampang toh? Gampang. Iya Pak. Oke. Lanjut. Jadi inilah sebagai dasar untuk ngisi di sheet 2 ini ya. Coba kita perhatikan RI 1 min-nya tadi 0,000-nya 4 terus 6. Sampai RI 10 minus 0,00389. Jadi angka ini sekali lagi didapat dari ini. Oke. Dari C1 yaitu average dari setiap return indeks sektoral. Ngerti nggih? Ya Pak. Oke. Bisa ya ngopi? Saged. Gampang ya. Kemudian setelah itu baru ngisi kolom-kolom sama dengan yang di SIM. Bedanya ini, bedanya di sini. Oke. Bedanya kalau kemarin B-nya hanya B gitu saja, betul? Betul. Nah, sekarang karena ada 10 sektor berarti B-nya sampai B 10. Kalau 11 sektor berarti sampai B 11. Oke. Nah, sedangkan RMT ini adalah rata-rata yang tadi. Kita cek di sheet 1, RMT rata-ratanya ini. Oke. Halo. Iya Pak, iya Pak. Oke. Jadi rata-rata ini kita gunakan untuk ngisi di sheet 2 lampiran 3 kolom RMT. Ngerti nggih? Nah, sekarang yang agak susah yang mana? Sampai kolom RMT. Perhitungan B1, B2-nya itu Pak? Belum ya Pak? Kira-kira dari mana? SPSS. Gimana? SPSS lagi ya? Kayaknya gitu ya Pak. Oke. Saya buka SPSS-nya. Larak tenan SPSE ya Pak. Larak tenan loh. Sudah bisa terbaca? Sampun Pak. Ampun ya. Oke. Jadi data RI 1 ini didapat dari mana? Sektoral tadi pertama Pak. Oke, Yang sektor RMT. yang pertama. RIS ya Pak, RIS sektoral pertama ya Pak. Betul, RIS 1 ya. Atau RI 1 itu aja ya. Ini. Betul? Iya Pak. Ya Pak. Dari Excel ini kita copy ya. Nih, 0,008 dan seterusnya. Oke. RI 2 sampai contoh di sini RI 10. Kemudian RMT ini dari mana? Kolom RMT ini. RMT-nya tadi Pak yang Average Pak ya. Oke, kita cek average-nya ya. RMT. Bawah. Ini ya. Ya. Ya, ya. Betul?
Nggih, Pak. Oke. Itu yang di bawah itu juga ada RMT ya Pak, yang min tadi Pak ya? Mana? Ngapunten Pak Tati. Yang Bapak tadi min tadi juga untuk RMT Pak, yang bawah Pak. Iya, ini kan minnya min RMT ini. Oh, lanjut. Iya, iya, iya. Ini kan untuk ngisi yang di kolom RMT isi 2. Yang sama ya Pak ya? Ya, Itu tetapi maksudnya untuk ngisi regresinya beda. itu RMT keseluruhannya Mas Pratama. Kalau yang bawah itu RMT per ini, per apa? Sektoral. Oke, Jadi oke. yang kanan, jangan keliru yang bawah, Mas. Oke, jadi saya ulang. Kan kita punya RMT rata-rata dari seluruh sektor setiap hari toh. J, Pak. Ini kan. Ya, Ini yang kita copy ke SPSS. SPSS. Oke. Halo. Siap, Pak. Iya, lanjut. Iya Pak, iya Pak. Cek SPSS-nya ini. Karena apa? Fungsinya untuk mencari alfa dan betanya. Ya. Kemudian kalau yang di bawah ini min kan min ini. Nah, oke. Min ini yang digunakan untuk ngisi di kolom RMT ini. Oke. Iya, Pak. Paham ya? Yes. Alon-alon Pak Haji bingung ra? Bingung. Halo? Iya, Pak. Di Pak Haji. Ya Pak, saya ngikutin Pak. Oke. Masih agak bingung, Pak. Ya. Artinya mau memindahkan dari Excel ke SPSS sudah bisa ya? Ya Pak. Oke. Saya ulang, ini ada return indeks sektoral 1, return indeks sektor 2, dan seterusnya sampai return indeks sektor yang ke-10. Ya. Kemudian kolom RMT ini adalah RMT dari rata-rata seluruh sektor. Sektor, iya. Gitu ya. Nggih, Pak. Yang datanya tadi dari Excel juga. Oke. Kemudian yang ke kanan apa ini? Ada TLKM, BBCA, dan seterusnya. Emiten. Nah, ini yang emitennya. Itu capital gain-nya Pak ya? Ini yang capital gain-nya. Ini kan sudah punya. Kalau mau data yang baru juga boleh. Berarti nerusin data kemarin ya Pak, yang di-save itu dari SPSS Nah, bisa nggih? kalau yang nerusin data kemarin kan tinggal TLKM ke kiri, ya toh? Nggih. Yang belum. Halo? Iya, Pak. Yes, oke ya, gampang. Nah, kalau sudah, data sudah apa? Oh, kita copy di SPSS. Wah, ini ana sing Pak, tanya sedikit boleh ya, Pak? Oh, boleh. Kan data saya yang sudah tak save itu Pak, yang dari SPSS, kan mulai dari ACES karena kan urut abjad. Nah, itu bisa kayak Excel ya Pak, insert ke kiri itu bisa ya Pak, untuk nambahkan tadi RI1 sampai RI10 sama RMT. Itu kan di sebelah kirinya emiten, itu bisa di-insert kayak Excel ya Pak? Oh, Insert kalau cell, SPSS kelihatannya agak kesulitan, nanti numpuk dia. Oh, berarti bisanya saya cut dulu, Nah, saya pindah. Kalau di SPSS lebih baik copy aja. Oh, berarti bikin data baru saya copy. Ya. Oh ya. Atau RI1 sampai RMT-nya paling kanan juga Oh boleh. ya, gitu. Oke. Ya, Pak. Di sebelah kanan nggak apa-apa ya Pak ya? Ya. Apa? Oke, setelah 45 emiten nggih, Pak. Ya. Kunci, Pak. Timbangannya ngopi bolak-balik ya toh. Iya, Pak. Efisiensi waktu dan tenaga. Oke. Yes. Ada lagi? Lanjut. Lanjut, Pak. Oke, rada laris ki, wis ana selawe apa 24 ki. Ya. 24 Pak. Hah? 25 ya Pak? 24 atau 25 Pak? Mestinya 29 ya, ora apa-apa. Tarik, Pak. Oke, lanjut ya. Nah, kalau sudah kita copy, kita mau ngisi tadi alfa, beta 1, beta 2 sampai beta 10 ya. Punyanya TLKM dulu ya. Sing dulu ya ngomong. Oke, TLKM. Nah, ini kita isi dari hasil regresinya. Ya. Bagaimana regresinya? Yuk. Analyze.
Pelan-pelan ya Pak sambil dicatat. Oke. Analyze. Jadi regression. direkam juga. Oh iya. Ya ora apa-apa dicatat regression. Jadi engko suaraku kan serak-serak basah kayak nyanyi kae nek direkam ya. Linear ya Pak. Linear, oke. Terus dia minta apa dependennya, apa independence-nya. Nah, berarti banyak independence ya. Dependennya apa? TLK RI1 apa ya? Apa TLKM Pak? Dependent. TLKM, Pak. TLKM apa? TLKM. Pak. TLKM. Artinya kalau dependent ini berarti individual saham. Ya. Independennya apa? RI1. RI. Nah, kalau yang kemarin itu kan RMT. independennya RMT. Betul? Sekarang RI1. Nah, karena sudah sektor berarti bukan RMT-nya yang kita pakai adalah RI 1 sampai RI 10. Kalau jenengan 11 ya sampai 11 nanti. Oke, Pak. Oke, masuk ya. Masuk. Jadi ini contohnya RI 1 sampai RI 10. Kalau sudah apa? Oke. Yes. Kita tunggu sebentar. Kita pilih nanti tabel yang berjudul koefisien. Di Swimen. Koefisien. Jadi kebaan muatan kita laptopku. Sudah kelihatan? Sudah Pak. Sudah ya? Oke, kita cermati. Konstan, ini apa? Yuk. Konstan ini apanya? Alpha. Alpha Pak. Alpha. Semua kita ambil dari B, tapi yang sebaris dengan konstan ini apa? Konstan alpha. Alpha Pak. Alpha. Alpha berapa ini? Min 0,010. Min 0,010. Oke. Betul? Iya Pak. Betul ya? Ya. Berikutnya B1. B1. Berapa? Min B1 berarti B 0,123. sebaris dengan RI1. Min Min 0,123. Min 0,123. RI2 Min 0,988. berarti B. Berarti B. B2. B2. Dan Oke. seterusnya ya Pak. Ini sudah saya pindah. Sampai B 10. Benarkah B10 minus 0,472? Betul? Betul Pak. Betul ya? Yes. Gimana? Paham? Oke Pak. Lanjut. Ya, alon-alon. Paham ya? Berikutnya, kolom RMT sudah paham? Iya Pak, sampun. Sudah. Kolom ERI. Tolong ERI ini lihat rumus yang saya share di Classroom. Ya. Expected return individual didapatkan dari didapatkan dari halo. alpha. Kelihatankah ini yang atas ini? Alpha Pak. Alpha ya. Ditambah Alpha ditambah R1 B1 B1 dikalikan kali C4 C4
R1. RI 1. RI 1. RI 1 dikunci ya, Pak? Tambah. Kunci dah. Ya. Ya. Terus Ditambah. Ditambah B2. B2 B2 dikalikan kali RI. 2 Kunci. Oke. Berarti seterusnya sampai yang ke 10. Betul? ya, Pak. Ya. Ya. Tolong dicek di classroom yang saya share. Yuk, bunyinya gimana? Classroom. Yuk. ERI sama dengan A alfa plus B1 R1 B1 RI1 ditambah B2 RI2 dan seterusnya sampai B1 B10 RI10. Nggih, Pak Leres. Betul ya? Ya. Yes. Ya. Oke. Berarti sampai kolom ERI, mungkin ada yang mau tanya, silakan. Yuk. Lanjut. Ya, Pak, lanjut. Lanjut. RFR, risk free rate. Apa kira-kira? Kupon yang kemarin ya, Pak? Sama dengan yang kemarin. Tahunan. Oke. Ori ya, Pak? Ori. VAR EI. Yuk. VAR EI. Halo. Ya, Pak. EI kan berarti error individual saham. VAR EI berarti variannya setiap saham. Tiap saham, Pak. Ya, jadi varian dari capital gain-nya setiap saham. Paham ya? Halo. Ya Pak, paham Pak. Lanjut. ERB. ERB. Tolong dicermati rumus yang di atas. ERI Didapat dari ERI kurangi RFR dikurangi RFR dibagi B1 ditambah B2 sampai B10. Oke. Bedanya di mana dengan yang kemarin? Dengan yang SIM? Yuk. Lupa, Pak. Lupa. Kalau SIM hanya dibagi beta. Betanya kan cuma satu. Oke, Pak, iya. Ya kan? Kalau ini kan betanya sampai 10. Bahkan nanti punya jenengan sampai 11. Ya. Oke. Bisa dipahami untuk ERB? Oke, Pak, sakit. Lanjut. Wah, enak ini. Setengah jam rampung gitu ya. AI. Tolong dicermati. AI. Ya, didapat dari halo. ERI kurangi RFR dikali B2 sampai B10. B1, B2 sampai B10. Oke. Dibagi REI. Ampun nggih. Coba narata kayak rumus, ngitung dhewe kan kangelan. Ya. Oh. Tapi kalau tidak percaya boleh dibuka bukunya Elton et al. 2014 ya. Kemudian B kuadrat. Yuk. Dari yuk. Penjumlahan dari C itu apa sih?
B1 sampai dengan B10 Betul. kuadratkan. Ya, jadi penjumlahan dari B1 sampai B10 kemudian dikuadratkan. Ngaten nggih? Iya, Pak. Ya. BI. Ya, B kuadrat B kuadrat dibagi di var EI. RI. Ya. Ini kan kolomnya persis dengan SIM. Betul? Oke, Pak, iya. Ya. Yang membuat rodok bingung apanya? Ayo. Kalau bingung itu mulai mengerjakan sendiri, Pak. Harus ada tutorialnya. Ya, Pas Garap, saya ditelepon aja toh. Atau nanti disetel ya. Private. Oke. Biasanya Sampai nanti kita lewat GCR, Pak. Sinau bareng, Pak. oh gitu, boleh. Google Meet bro. Lewat ini boleh. Google Meet. BCR ora iso. Oke. Pak Narto, mohon maaf Pak, saya tadi agak terlewat sebentar Pak. Monggo. Yang B1 dan sampai B10 non sewu dari mana Pak? Tadi saya sempat kelewatan Pak. Oke. Itu dari hasil regresi ini. SPSS tadi Pak nggih. Nah, bisa membuat regresi ini? Yang konstannya yang alfa tadi Pak nggih. Ya. Ini kan Oh, itu buatnya yang TLKM. J. Ya. Oke, kita coba saham yang kedua. Oke Pak, J Pak. Regression linear. Oke. Terus dependennya diganti apa? Halo? Ganti sahamnya Pak. Ya, ganti sahamnya. TLKM diganti apa? Ganti BCA. BCA. Nah, Independennya tetap. Independennya sama Pak. sama toh? RI 1 sampai RI 10. 10. Oh nggih Pak. Jadi hasilnya ini konstan berarti alfanya punyanya BCA, RI 1 berarti beta 1, RI 2 berarti beta 2 dan seterusnya. Oke. Oke. Ini yang kita copy ke Excel tadi mulai dari alfa dan beta. Pak, saya sedikit nyambung sama yang sebelumnya nggak apa-apa ya Pak, yang tugas Oke. sebelumnya Pak. Silakan. Itu kalau kemarin waktu saya nyari yang var EI itu kadang-kadang hasilnya itu kok 0,000 itu nggak apa-apa nggih Pak Narto nggih? Enggak apa-apa, itu kan belakangnya masih ada angka. J, mesti yang tertera di SPSS-nya itu loh Pak. Ya, enggak masalah, itu langsung di copy. Jadi misalnya ya, J. Ya Pak, yang var EI yang kita cari variannya LKM, ya. J Pak, Ini misalnya, descriptive frekuensi J. oke. Sekalian aja TLKM sampai misalnya Pegas, misalnya gitu ya. J Pak, Statistik varian. varian J. Oke. Yang diklik kan cuma varian aja Pak nggih, yang lain tidak nggih? Iya, varian aja J. nih. J Pak. Oke, Oke. terus oke. Continue. Oke. Nah, ini hasilnya kan 000. J Pak. Tapi kalau kita cermati, ini kan belakang 0, Ya. 0 kan ada angka. Oke, J Pak. Itu kan kalau di double klik kan kelihatan angkanya nanti yang belakangnya itu Pak nggih. betul. Ya, ini tak double klik. Tapi kalau di Excel langsung di increase kan ya dia nambah sendiri. Iya kan? Nah. Jadi sampai Iya Pak. angka keempatnya itu 168 kan gitu. Strip 4 itu berarti 0,00003, angka keempatnya 1, terus nyambung 68 ya. Kita cek coba TLKM. TLKM var EI. Nah, ini kan. Betul? Halo. Iya Pak. Iya Pak. Betul ya?
Jadi membaca output SPSS yang belakangnya E itu bukan berarti error, ya. Ya. Jadi membacanya angka keempat itu adalah dari yang pertama ini. Jadi nolnya berarti 3, 0,000. Jadi di belakang koma ada 30. Kemudian angka keempatnya ini 1, 6, 8 dan seterusnya. Gitu ya. Halo. Iya, Pak. Nah, itu nanti Ya, kalau Pak. dicek di Excel ini. Ya. Nama. Oke, ada lagi yang mau tanya silakan. Saya Pak, mau tanya Pak. Monggo. Kalau yang di SPSS itu kan B1 sampai B10 dari misal dari Telkom itu mindah transfer ke Excel itu satu persatu gitu Pak, diklik satu persatu atau ada ya cara yang cepat Pak, biar langsung copy paste-nya cepat gitu ke Excel ya. Aku ya rong iso nek kok output dari output SPSS nang Excel ya. Itu nek di copy bareng piye carane aku ya rong mudeng. Masalah. Belum Pak. Itu Mas Thomas kemarin tahu, Pak, Mas Thomas. Oh, Pernah ngajari saya. Iya, Mas Sekalian. Thomas iki kok Mas Thomas. prakteke. asik. Nanti Iya. tanya Mas Thomas itu. Ini Mas Ajari ya Mas Thomas. Itu loh yang Di copy dari bareng hasil output SPSS di copy bareng masuk ke itu loh Mas Excel yang kamu ke ajarin aku. Excel itu tidak satu persatu itu Mas. Ya, nanti Oh ya wes. siap. Wes. Oke, Mas Thomas, Mas Thomas. Mas Thomas ya. Siap. Oke. Oh, timbangannya aku jawab malah ra mudeng keliru kabeh engko. Itu teknis copy mengcopy ya. Gitu Mas Alfian ya. Oke. Oke, Pak. Mas Thomas siap ya? Oke, weh engko diajari. Ada lagi? Silakan. Lanjut. Ya Pak, lanjut. Lanjut. Ya Pak, lanjut Pak. Siap. Oke. Kalau sudah jadi bedanya hanya dari B1 sampai B10, tapi dampaknya sampai ke BI gitu ya. Nah, kemudian kalau lampiran 3 ini sudah selesai, sama persis kemarin kita buat lampiran ke 4. Oke. Lampiran keempat. Yuk. Bedanya dengan lampiran 3 apa? Diurutkan berdasarkan ERB terbesar, Pak. Nah, berarti bisa ya? Saged. Saged nggih. Oke. Wes. Enak iki, pokoke kuncine lampiran 3. Lampiran 5 bisa? Kira-kira lampiran 5? Halo. Ya, caranya sama Pak ya, ERB lebih. CI terbesar dicari dulu. CI terbesar. Ya. Ditentukan ERB yang lebih besar dari CI. Oke. Gampang ya? Sama kayak yang kemarin ya Pak ini ya? Sama, cuman hati-hati nanti ketika ngisi per kolom ini ya. Kopinya ya Pak? Ya, hati-hati. Oke. Iya Pak, ya. Termasuk beta dan beta kuadrat. Nah, ini betanya 1. Padahal tadi kan B-nya 1 sampai 10 kan gitu. Oh iya, gimana Pak terusan itu? Nah, toh. Oke. Jadi untuk yang B dan beta ya. Kan tadi betanya kita punya 10. Tapi Ya. di lampiran 5 ini hanya 1 beta. Gitu kan? Nah, caranya gimana? Betanya dikosongi dulu, ambillah beta kuadratnya. Halo? Ya, Jadi Pak. beta kuadrat ngambil dari lampiran 4. Lampiran 4 atasnya beta kuadrat. Mana? Oke. Ini kebetulan sudah angka, ya. Halo. Siap Pak, lanjut. Jadi yang kita copy adalah beta kuadratnya. Ya. Ke lampiran 5. Tadi. Ini.
Betul? Iya, Jadi ini Pak. kan kosong ini kan kosong. Ya. Jadi ngisinya dibalik untuk yang ini, untuk yang beta. Jadi beta kuadrat sekali lagi kita ngambil dari, kita cek ya. Beta kuadrat dari lampiran 4. Mana tadi? Nih. Kita copy. Gitu ya. Kebetulan ini sudah angka, jadi langsung copy paste saja ketemu. Di beta kuadrat. Ini ya. Iya, Pak. Oke. Sampun? Iya. Nah, betanya ini dikosongi dulu, semua dikosongi dulu. Karena tadi kan betanya sebenarnya kan sampai 10. Maka kolom B ini, kolom beta ini didapat dari apa? B kuadrat pangkat setengah. Pangkat setengah. Iya, sama dengan B kuadrat pangkat 0,5. Halo? Iya, Pak. Oke. Nah, kalau sudah tinggal Tarik. tarik. Ya. Yang lain-lain sama, VAREI dan seterusnya sama ya. AIJ, BIJ saya kira sama. Kalau sudah nanti cari CI terbesar. Prosesnya terbesar. sama persis dengan SIM. Karena ini Elton menyatakan tahapan berikutnya sama persis dengan SIM, cuman bedanya ketika menghitung beta sektoralnya. Gitu ya. Karena beta sektoral akan berdampak pada ERB. Sehingga setiap saham nanti akan berbeda. Nanti bisa jenengan bandingkan single index model dan multiple index model, saham yang layak itu lebih banyak yang mana, gitu ya. Oke, barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo. Jadi target saya setengah jam, ini 1 jam. Nah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Minggu depan masih enggak ya? Tadi kok Buliana masih ngendikan kok masih ya, Pak? Masih toh. Tapi di Karena jadwal kok setelah sore. Pak Taswan sudah menyerahkan ke saya, beneran toh aku malah iso ngajari engko sapa ngerti ana sing konsentrasi keuangan. Keuangan pemerintahan bisa ya, Pak? Masuk ke sini juga. Nah, keuangan yang pemerintahan kok Beda. instrumennya kan beda. Beda ya Pak Narto gitu. Beda. Instrumennya beda. Mbak Aryani keuangan juga apa Mbak? Keuangan pemerintahan tuh, Mas. Nah, Oh di iya, kantor Tengkules ya. gaweane itu Oh, ini kan ya. korporat ini. Iya, podo berarti. Lebih gampang sih nak pemerintahan. Sekarang luwih mumet, Pak. Ada pemberlakuan SBM baru. Pusing. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Berarti prosesnya sampai lampiran 66A juga sami ya, Pak? Sama. Oh iya. Oke, kalau nggak ada yang tanya, tak hentikan dulu. Oke. Nah, silakan. Sekarang kita diskusi. Kalau ada yang perlu didiskusikan, monggo. Kalau minggu Pak, depan itu mau tanya, Pak. Ya. Yang pertama kemarin kan kita dengan single index, yang kedua dengan multiple index ya, Pak? Multiple index gitu. Sebenarnya itu kan untuk menentukan daftar kandidat saham dan pembentukan portofolio optimal. Berarti ada 2 cara ini. Kira-kira yang paling mendekati, yang paling bagus, yang terbaik, apakah itu yang single ataukah yang multiple, itu hasilnya yang gimana, Pak? Kan nanti kemungkinan bisa jumlah sahamnya beda, emitennya beda. Ya. Sesuai dengan teori diversifikasi, ya. Tentunya kalau semakin banyak saham yang masuk kandidat, itu diversifikasinya kan semakin banyak, semakin luas. Artinya metode itu yang lebih tepat, lebih mendekati dengan kenyataan prediksi periode yang akan datang. Oh, nggih, paham, Pak. Ya, oke.
Diversifikasi itu juga ilmunya investasi, ya. Ternyata bicara investasi kita sampai kemana-mana ya. Ini lagi investasi tok, dan investasi pun investasi sekuritas di dalam manajemen keuangan, ya. Belum yang investasi tangible. Kalau yang tangible itu kaitannya dengan studi kelayakan usaha, studi kelayakan bisnis, ya. Jadi termasuk kalau nanti di Pemda itu investasinya adalah tangible karena bangun proyek toh. Nah, itu investasi yang tangible. Oke. Kalau teman-teman dari S1 manajemen, saya kira sudah pernah belajar yang investasi tangible melalui studi kelayakan bisnis atau studi kelayakan usaha. Ya. Yang dari S1 manajemen ada? Halo? Iya, Pak. Nah, dulu pernah ikut kuliah saya, universitasnya beda, Pak. Iya, Pak. Pernah, Pak, tapi lupa. Iya. Kita pas apa kuliahnya di Mugas ya? Enggak, Sudah di Kendeng, Pak. Kendeng. Nggih. Oh, di Kendeng. Nah, itu kan saya termasuk salah satu pembuat buku studi kelayakan. Laris manis itu ya. Itu yang merupakan investasi yang tangible ya. Sedangkan yang kita bahas ini tadi merupakan investasi sekuritas. Itu satu textbook khusus dari Elpen et al. 2014. Kalau teman-teman pengen punya bukunya juga boleh ya. Lumayan itu. Paling ora diwaca lho kadang-kadang ya. Oke. Ada yang mau tanya silakan. Jadi minggu depan berarti tinggal membandingkan dua metode ya. Mana yang lebih baik ya. Nek perlu itu sebagai take home saya nanti. Siap, Pak. Itu aja ya, Pak. Nah iya kan enak. Enak banget. Terima kasih, Pak. Enak banget. Take home-nya yang mana Pak? Yang sektoral tadi ya Pak? Minggu ngarep kok dibahas ya. Oh iya, ya Pak, benar Pak. Minggu depan aja Pak, jangan sekarang Pak. Ya, saya fokus yang multiple index ya. Jadi yang ada 11 atau 10 sektor itu. Oke, Mbak Siska mau tanya silakan. Mbak Sani. Belum, Pak. Belum. Oke, cukup. Belum, Pak. Oke, nek cukup ya wis. Wah iki ana nenggone Bali iki mbere sapa? Jumiati, Jumiati. Mbak Nurjana. Pak Narto, Bapak. Ya. ini mau tanya ini yang tadi yang basic terus nomor 6 mining trade itu tuh dapetnya dari mana Pak? Tadi saya kelewat Pak. Data indeks sektoral tadi loh. Yang apa? Yang data indeks sektoral itu kan satu GRI, terus 2 konsumer, 3 manufaktur itu nariknya dari mana? Sudah begitu Pak? Maksudnya itu dari silakan kemarin kan ada yang ngambil data dari IDX ya. Ada yang dari Yahoo Finance, dari investment ya. Sekarang banyak jasa-jasa yang menawarkan berbagai macam jenis data. Itu Mbak Siska. Kemarin ngambilnya dari mana? Yahoo. Nggak tahu kemarin yang nonton Mas Sule kok Pak. Saya ngerjakannya dituntun pakai video call sama Mas Sule. Nanti nyarinya lewat Mas Sule Mbak Siska, nggak apa-apa. Dari Yahoo, Pak. Itu Iya, teman-teman Dari Yahoo, Pak. Yahoo lebih gampang. dari Yahoo. Ya. Tapi saya sempat nyari dari itu, Pak, nyari satu-satu, tapi nggak popo jadi tahu lah, Pak, rekosonnya kayak gitu. Karena di IDX ternyata kan ringkasannya kan seluruh emiten ya, Pak, per tanggal. Iya, makanya Yahoo kan ringkasan, gitu. Pas saya sudah selesai, Mas Sule baru nge-share Yora popo. Aku nggak popo kok. Itu dari Yahoo Finance itu Mbak Aryani. Iya. Iya, aku nyarinya di IDX, Mas. Nggak tahu Oh, di iya, Yahoo di ternyata IDX. mudah. Iya. Lebih simpel memang di Yahoo karena Yahoo itu kan ringkasan, ya. Mau harian, mau berapa tahun itu ada di situ. Gitu, Mbak Siska? Nggih Pak, terima Oke. kasih. Nanti biasa Mas Sule ya.
Mas Sule. Mas Sule biasa direpoti saya Pak, ngerjakan sambil video call Lagi sayanya. tinggal rumoi lho, piye to? Hah? Biasa ke kamar mandi Pak, gitu juga kemarin. Enggak, tinggal kamar mandi saya udah dipateni teleponnya. Oke, monggo Mas Alfian mau tanya silakan. Cukup nanti aja Pak. Cukup ya? Ikuti teman-teman. Cukup ya. Iya. Oke. Mbak Nurjana mau tanya, monggo. Dereng, Mbak. Dereng. Oke, iki basic datanya berarti nang Mas Sule to iki to. Betul, Pak. Terus Pak. Boten, wes. Pak. Mbak niku Berarti borongan yang jadi nafsu Pak. Ya, Mas Sule. Dan sosnya dirimu yang nyiapin kemarin Mas Sule sama Pak Yunan itu. Masternya Pak Yunan juga itu Pak. Ya. Kok teknis alatnya nang Mas Thomas ya, apik iki kompak to berarti. Kan harus gitu, Pak. Namanya Ya, gotong ya, ya, royong, ya. Pak. Ya, grupnya kompak kok Pak. Alhamdulillah Pak. Ora apa-apa periodenya beda ya ta. Ya, periodenya beda, Pak. Yang penting periode pengamatannya beda. Oke. Oh, saya kira itu kalau nggak ada yang mau tanya. Mau tanya sebentar. Oke, Pak. Oh, boleh Mas Yunan silakan. Nggih. Pak, dari Nanti rakyat nuwun sewu itu dari LQ45 yang bahasa gampangnya sudah kita filterisasi berdasarkan ERB dan faktor resiko. Kan kita nemu kandidat lah ya 1 sampai 15 stok yang bisa kita jadikan portofolio gitu Pak ya. Terus? Halo. Halo. Apakah semua itu harus kita jadikan portofolio atau sekuatnya equity kita, Pak? Nah, makanya di lampiran 6B itu di gambarnya raketo ya Mas Yunan, yetok ketok ya. Nah, anak kita gambarnya kan penak ya. Iya. Ya, kadang muncul, kadang enggak, Pak. Oh gitu. Ya itu kan di lampiran 6B itu kan sudah ada WI-nya, which-nya ya, which individual, jadi bobot dari setiap saham. Artinya berapapun modalnya itu kan ada persentase itu Mas. Iya. Ya, jadi misalnya punya modal 10 juta, berarti ya sekian persen dari 10 juta untuk sekuritas apa. Jadi ya. Yang paling akhir itu sudah membicarakan mengenai which bobot dari kemampuan dana. Itu Mas Yunan? Iya. Dan kita juga patut mempertimbangkan resiko lain di luar hitungan itu Pak J. Ya, jadi sebenarnya kalau kita mengacu pada multi indeks model ini yang multiple, itu sudah berbagai macam risiko diperhitungkan. Karena apa? Datanya adalah data actual, historical data tapi actual. Ya. Sehingga prediksinya pun errornya sudah dipertimbangkan, risikonya sudah dipertimbangkan. Ya, itu bedanya dengan trading. Kalau trading itu kan para trader itu harian, malah ngeri itu. Sedino-sedino ngadepi laptop, mripate sira betah, ya. Makanya kalau ilmu investasi bukan itu yang diharapkan, tetapi kita bentuk dulu untuk investasi ke depan seminggu atau 2 minggu, bahkan 1 bulan ke depan. Gitu Mas Yunan. Jadi nuwun sewu, saya tidak ngajari trader ini loh ya. Murni investasi, gitu ya. Itu Pak, mau tanya juga karena yang selama ini saya praktekkan, itu kan saya investing, tapi dengan mempertimbangkan historical fundamental raw data, geopolitik, dan lain-lain. Tapi saya sih lebih percaya price discount everything. Seperti itu. Ya, karena apa? Price itu sebenarnya kan sudah mengakumulasi dari berbagai macam, termasuk risiko politik, risiko ekonomi, risiko finansial negara, ya. Itu sudah tercover sebenarnya, namanya price itu, ya. Ya. Monggo nanti kalau mau mempertimbangkan faktor lain silahkan. Oke.
ya, termasuk faktor fundamentalnya perusahaan. Itu ya Mas Dinan. Nah, ini kan ilmu NL kan memang dari situ ya. Jadi ternyata price itu sudah menggambarkan berbagai macam situasi kondisi karena itulah yang berlaku di market di pasar ya. Makanya setiap hari harga itu selalu berubah, perubahan itu mengikuti dari semua faktor-faktor risiko. Gitu ya Mas Yunan? Iya Bapak, matur nuwun. Oke, sami-sami ya. Ada lagi? Silakan. Loh Pak Haji keluar nopo nggih? Burung wayahe ya. Ya wis wayahe. Sinyal mungkin Pak. Ya. Sinyal saya lancar ya, alhamdulillah. Lagi Pak Pratama bagi-bagi cemilane karo Mbak Riani. Nggak ada cemilan ini Pak. Nah, ini cemilan nih loh. Oke. Kalau nggak ada lagi, silakan segera mencari yang indeks sektoral ya. Ini deadline juga minggu besok ya Pak, sebelum kuliah ya Pak? Nah, supaya Pak begitu kuliah kita diskusi gitu loh. Ya Pak, nggih siap. Kan seminggu ya Pak? Seminggu lah, cukup ya? Syukur-syukur Ya, Pak, itu take home test-nya ya Pak. Aduh, senangnya. Amin. Amin. Oke, ada lagi yang lain silakan. Mas Alfian, Mas Thomas, Mas Sule mau ngasih masukan? Silakan ke teman-teman. Cukup. Mbak Meta, Mas Helmi. Pak Narto, Monggo Mas Alfian. mungkin ini terkait dengan penghitungan invest ini, apakah bisa digunakan untuk dasar kita invest di saham, Pak? Ya, saya pernah nyoba lumayan itu 1 bulan ya lumayan lah 20%. Ya dicoba aja. Tapi datanya harus data panjang ya, jangan hanya sebulan. Jadi kalau mau memprediksi untuk sebulan yang akan datang, setidaknya punya data 1 semester. Ya 1 semester kan berarti sekitar 120 hari kerja. Ya, ya. Termasuk makanya kenapa saya tekankan di LQ45 karena LQ45 selalu dievaluasi setiap semester sekali. Ya, itu sebagai basis data kita untuk memprediksi sebulan yang akan datang. Itu Mas Alfian. Oke. Terima kasih ya. Oke. Mas Helmi tadi muncul, mau tanya silakan. Mas Yunan mau tanya lagi boleh. Waktunya saya longgar ya. Halo. Ini Mas Sule sudah siap-siap boleh ke data gitu. Kayaknya gitu itu Pak, sudah siap-siap. Sama Pak Yunan itu. Dari Mas Yunan Pak aslinya Pak. Ah, ya Mas Yunan. Nah, berarti berdua toh. Ditunggu hari ini sore ini ya Pak. Wah, wani piro ngono Mas Yunan, yo. Nanti di share grup Mas Sule, Mas Yunan ya. WNPR ngono Mas jawabane ya. Guyonane ya. Oke. Oke, cukup. Ya, kayaknya mau tanya lagi Mas Yunan, boleh? Mike, mikrofonnya, ya gimana? Cukup, oke, cukup ya. Oke, kalau cukup nggak ada lagi, ini masih ada waktu 1,5 jam lagi mungkin ya. Jadi saya hanya memanfaatkan 1 jam lebih dikit.
silakan, sisanya langsung cari data. Kemudian yang single index model, teman-teman yang belum, saya tunggu dalam minggu ini, ya. Nah, tapi nek iso ojo bareng-bareng, ojo bareng karo sing multiple, ya. Single dikirim dulu, setelah itu baru yang multiple, gitu ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Narto. Matur nuwun teman-teman. Semoga sehat selalu. Amin. Jaga radarnya lo jangan lupa ya. Tanggalnya tidak ada, Pak. Tanggalnya belum masuk Pak. Tanggal hari ini Pak. Mas Bakti lo dihubungi. Sudah Pak, tadi sudah komunikasi Pak. Oh ya udah. Soalnya sih gawe nuwun Pak. Iya Pak. Sami-sami. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup ya. Siap, Pak. Terima kasih. Oke, sami-sami.